Selamat petang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 26 Agustus 2024. Dan kami akan menyajikan berita terbaru dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di segmen petang hari ini kita akan mendapat informasi lebih lengkap mengenai PJ Bupati Luwu yang meminta agar kandidat calon bupati, calon wakil bupati tak halangi akses ke RSUD saat daftar di KPU. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur rekan Sauki dari Kabupaten Luwu. Selamat sore, selamat petang rekan Sauki. Ya, selamat sore rekan Tio. Ya, Selamat sore rekan Tio. baik. Boleh disampaikan saat ini bagaimana persiapan di kantor KPU Kabupaten Luwu sendiri jelang pendaftaran kandidat Cabup dan Cawabup Luwu? Ya, untuk persiapan di KPU Kabupaten Luwu, tadi siang sudah dilakukan rapat koordinasi terkait pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu yang dilaksanakan di Hotel Belia. Di situ dihadirkan beberapa jajaran Forkopimda dan tim pemenangan dari partai-partai pengusung kandidat calon bupati dan wakil bupati. Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai agenda pendaftaran dari masing-masing kandidat dan sudah ditentukan per harinya siapa saja akan mendaftar ke KPU. Dan besok rencananya salah satu kandidat yakni Agus Salim dan Herman Baraba yang diusung oleh Partai Gerindra, PDIP dan P3 itu akan mendaftar di KPU Luwu sekitar pukul 4 sore waktu setempat. Begitu kan dia. Tentunya sudah ada satu nama yang akan melangsungkan pendaftaran di kantor KPU Kabupaten Luwu sendiri. Lantas mungkin untuk pengamanan di area tersebut saat ini apakah sudah mulai ada personel yang berjaga? Ya, untuk pengamanan sendiri dari sepekan lalu sudah ada pos pengamanan yang dibuat oleh Polres Luwu yang berada di samping kantor KPU Kabupaten Luwu. Dan rencananya ketika dikonfirmasi Kapolres Luwu AKBP Arsandi akan menerjunkan sekitar 250 personel untuk mengamankan proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di kantor KPU Luwu. Juga tadi PJ Bupati Luwu Muhammad Saleh juga menyampaikan kepada LO dan tim pemenangan bakal calon agar meminta tidak terlalu banyak euforia dilakukan, semisal iring-iringan dan konvoi ketika telah melakukan pendaftaran di kantor KPU, karena lokasi kantor KPU ini yang berada di Jalan Batara Guru, Desa Lembani, Kecamatan Belopa Utara itu berdampingan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru, gitu kan. Baik, tentunya ada alasan dari arahan yang disampaikan oleh penjabat Bupati Kabupaten Luwu sendiri. Lantas mungkin untuk tempat berkumpulnya tim pemenangan maupun juga simpatisan dari bakal calon atau juga pasangan calon, apakah mungkin berdekatan? Ya, untuk besok sendiri akan dilaksanakan pendaftaran oleh salah satu kandidat, yakni Agus Salim dan Herman Baraba. Rencananya sebelum berangkat ke kantor KPU Luwu, para tim pemenangan dan bakal calon tersebut akan melakukan deklarasi di lapangan pada sampah di Kecamatan Pondrang sebelum kemudian berangkat sekitar pukul 2 waktu setempat ke kantor KPU Luwu untuk melakukan pendaftaran. Begitu kan? Iya. Baik, lantas mungkin untuk ke KPU-nya sendiri, apakah mungkin ada jaminan yang diberikan oleh KPU Luwu terkait pelayanan pendaftaran bakal calon? Ya, untuk pelayanan sendiri, Ketua KPU Luwu Abdullah Sampai Ampin Maja sudah memastikan bahwa pihaknya akan bekerja secara profesional dan tidak membedakan antara salah satu kandidat dengan kandidat yang lain. Jadi sudah diatur tadi di rapat koordinasi tersebut bahwa karena keterbatasan kantor KPU yang bisa masuk untuk mengakses melihat kandidatnya itu mendaftar itu hanya diperkenalkan 20 orang, dan sisanya itu telah disiapkan tempat di luar kantor KPU untuk melihat secara langsung pendaftaran dari jagoannya itu, begitu kan? Mungkin untuk proses pendaftaran dari penerimaan sampai konferensi pers yang dijanjikan oleh KPU Luwu ada berapa lama durasinya? Ya, untuk taksiran durasi Ketua KPU Luwu
menaksir bahwa mulai dari pendaftaran hingga sampai konferensi pers dilakukan itu mungkin memakan waktu hampir 1,5 jam bagi salah satu kandidat, begitu kan. Untuk jadwal pendaftaran masing-masing pasangan itu di keesokan harinya, mungkin di esok hari akan ada satu calon. Lantas di tanggal 28 hingga 29 bagaimana? Apakah sudah ada jadwal? Ya, untuk kandidat lain sudah memberitahu jadwal kedatangannya di KPU untuk tanggal 28 di hari Rabu itu akan datang pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni Rambas Sementayang dan Rahmat. Keduanya itu diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Perindo. Kemudian di hari terakhir di tanggal 9 itu akan datang kandidat calon Fatahudin dan Devi Bijak yang diusung oleh dua partai, yakni Partai Demokrat dan Golkar. Itu kan, Pia. Ya, terkait proses pendaftaran nanti tentunya kan akan ada antrian atau juga kerumunan. Bagaimana dari KPU LUU juga atau bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengawal proses pendaftaran hingga selesainya? Ya, untuk proses pendaftaran, besok diperkirakan akan ada banyak massa dari simpatisan Agus Salim yang ikut mengantar kedatangannya di KPU. Jadi Polres Luwu sudah mengatur lalu lintas terkait di mana mereka masuk, itu mulai dari perempatan Kelora Pamanu masuk ke Jalan Batara di dekat kantor KPU Luwu. Di situ nanti juga sudah diatur bahwa akan ada pengalihan arus lalu lintas karena diperkirakan ada banyak jumlah massa yang hadir untuk mengantar pasangan Agus Salim dan Erwin Waraba ini. Sebelumnya juga Polres Luwu mengantisipasi bahwa personil ini akan melakukan penjagaan di titik-titik tempat basis massa yang salah satu kandidat yang akan mendaftar esok hari, yang ini Agus Salim dan Erwin Waraba. Begitu kan, Pio? Lantas dampak apa yang dikhawatirkan oleh penjabat Bupati Luwu jika ada konvoy? Ya, mungkin salah satu kekhawatiran dari PJ Bupati Luwu, Muhammad Saleh, yakni karena banyaknya massa yang diperkirakan akan hadir, mungkin saja akan terjadi konflik atau ketegangan antara massa dengan pengendara di daerah lain, karena akan dilaksanakan konvoy oleh salah satu kandidat, pendukung kandidat. Itu memungkinkan akan terjadi konflik antara tim pemenangan dan pengendara yang ada di lanjut. Apakah imbauan tersebut sudah merata ke masyarakat, seluruh elemen masyarakat? Ya, boleh. Rekan Sauki, apakah imbauan dari penjabat Bupati Kabupaten Luwu sendiri sudah merata ke seluruh elemen masyarakat? Ya, untuk arahan dari PJ Bupati tadi sudah disampaikan melalui rapat koordinasi, dan di situ telah hadir sejumlah elemen termasuk dari Polres sendiri, dari NO, ada tim pemenangan partai, kemudian ada juga dari Bawaslu dan perwakilan dari Kejaksaan Negeri untuk memastikan pendaftaran besok itu bisa berjalan lancar, dan memang dibutuhkan dukungan dari semua elemen termasuk dari masyarakat dan tim pendukung salah satu bakal calon, begitu kan, Bu? Ya, baik. Terima kasih rekan Sauki atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari Kabupaten Luwu. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di petang hari ini, juga pernyataan dari Kapolres Kabupaten Luwu, AKBP Arisandi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Nah, sementara dia mau dampingi suaminya, itu ada ibu Bawaslu di sana, mungkin bisa dijelaskan itu. Ada hal yang terkait dengan disampaikan oleh teman-teman dari tapi memang kami informasi bahwa jumlah masa yang akan masuk dari kantor terkait dengan yang masuk
kegiatan besok ini, berapa personil pengamanan yang akan diturunkan Polres Luwu? Jadi sekitar 2/3 kekuatan kami akan kita kerahkan untuk melaksanakan pengamanan pendaftaran pasangan calon atau sekitar 250 personil. Ini termasuk personil Polsek yang menjadi basis atau titik kumpul pasangan calon untuk sebelum berangkat menuju ke kantor KPU. Untuk penjagaan titik-titik kumpul para simpatisan ini di mana saja, Pak? Ya, sesuai dengan informasi yang kita terima dari LO atau masing-masing tim pemenangan, ini ada beberapa titik yang menjadi titik kumpul dari tim pemenangan para pasangan calon, dan semuanya akan menjadi objek pengamanan kami, termasuk jalur yang akan dilintasi menuju ke kantor KPU agar tidak terjadi potensi-potensi singgungan dengan pengguna jalan yang lain atau masyarakat yang lain yang dilintasi selama perjalanan menuju ke kantor KPU. Ada pengalihan jalur Pak untuk pengamanan besok, apalagi kan kantor KPU dekat RSUD Batara Guru. Untuk pengalihan arus yang perlu diinformasikan dan diketahui oleh masyarakat, terutama yang ada di Jalan Batara Guru, akses dari perempatan lampu merah Pamanu menuju ke kantor KPU, pada saat pendaftaran dimungkinkan akan kita tutup sementara karena dimungkinkan akan cukup banyak massa yang akan menempati jalur tersebut, sehingga akan ada pengalihan arus terutama bagi masyarakat yang hendak menuju ke Rumah Sakit Umum Batara Guru dan dari Rumah Sakit Batara Guru ke tempat yang lainnya. Jadi untuk diantisipasi jalur terutama jalan Batara Guru tersebut yang melintasi kantor KPU untuk mencari alternatif jalur yang lain. Ada potensi kericuhan Pak besok? Mudah-mudahan tidak. Kita berharap dengan adanya rapat koordinasi ini juga untuk meminimalisir segala potensi kerawanan yang mungkin terjadi. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 26 Agustus 2024. Saksikan perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu, saya Fiorina Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.